Film diawali dengan adegan penculikan seorang dokter bernama Delgado. Saat berada di dalam mobil, sang dokter berusaha mengintimidasi para penculik dengan mengaku memiliki hubungan dengan para penjahat kelas kakap di Meksiko. Namun ia segera menyadari bahwa para penculik bukanlah kelompok biasa. Ternyata operasi tersebut dipimpin oleh Walt Breslin, agen khusus DEI yang sengaja memburu sang dokter karena keterlibatannya dalam kasus penyiksaan yang menyebabkan tewasnya agen Kiki Camarena. Tak lama dokter itu dibawa ke sebuah lokasi rahasia milik tim operasi DEI di Meksiko. Diketahui kalau Walt Breslin dan timnya merupakan satuan khusus Amerika Serikat yang dibentuk khusus memburu seluruh pihak yang terlibat dalam kematian Kiki Camarena. Di tempat persembunyian itu, Breslin memutar sebuah rekaman yang memperdengarkan suara sang dokter dan beberapa pelaku lain saat menyiksa Kiki. Kaset tersebut diperoleh dari kenalannya di CIA. Breslin berusaha mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang terdengar dalam rekaman tersebut. Sementara itu Miguel yang kini semakin kaya dan berkuasa mulai membangun kehidupan baru bersama wanita muda bernama Daniela, mantan selingkuhannya yang telah melahirkan seorang anak untuknya. Menjelang pesta besar yang diselenggarakan Miguel, Zuno, keponakan Menteri Pertahanan Meksiko, datang mewakili pamannya yang berhalangan hadir. Sebagai mitra penting pemerintah, Miguel mengundang 3 gubernur untuk menghadiri acara tersebut. Dalam pertemuan itu mereka membahas berbagai kepentingan politik dan bisnis, termasuk sejumlah pembayaran yang sebelumnya telah dijanjikan Miguel. Namun situasi politik yang tidak stabil akibat bencana besar yang melanda Meksiko mulai mempengaruhi bisnisnya. Hari itu 19 September 1985. Gempa bumi berkekuatan 8,1 skala Richter mengguncang Mexico City. Kota itu mengalami kerusakan besar. Pemerintah mengumumkan sekitar 6.000 korban jiwa, tetapi sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat memperkirakan jumlah korban sebenarnya telah mencapai 35.000 orang. Penanganan pemerintah saat itu menuai kritik karena militer dianggap tidak banyak membantu selain menjaga keterlibatan dan mencegah penjarahan. Di sisi lain, 2 agen DEI ditugaskan oleh Walt Breslin untuk mengawal dokter tersebut menuju perbatasan Amerika dan Meksiko agar dapat dibawa ke pengadilan di Amerika. Adegan kemudian berpindah ke lembah Cauca, Kolombia. Terlihat Isabella datang ke wilayah itu untuk menemui salah satu bos kartel Kolombia dalam upaya menjalin kerjasama baru. Sementara itu di Tijuana, keluarga Arellano mulai mengalami masalah keuangan. Di lain sisi gudang mereka sudah dipenuhi narkoboy milik organisasi Sinaloa tanpa memberikan keuntungan yang sepadan bagi mereka. Salah satu anggota keluarga yang paling khawatir adalah Enedina. Ia adalah saudara perempuan Benjamin dan Ramon. Meski sebelumnya sempat dianggap berkhianat oleh Miguel, Benjamin dan Ramon tetap memutuskan menghadiri pesta yang diselenggarakan si Raja Narkoboy itu. Para pemimpin plaza yang akan datang ke pesta tersebut mulai bersiap. Rafael Clavel, Guero Palma beserta istrinya turut hadir. El Capo juga bersiap berangkat setelah meminta restu ibunya. Berbeda dengan yang lain, Amado datang seorang diri karena keberadaan Pablo Acosta tidak diketahui. Di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Walt Breslin menunjukkan identitasnya sebagai agen khusus DEI untuk menemui atasannya Ed. Di sana ia melaporkan bahwa dokter yang terlibat dalam pembunuhan Kiki sedang dalam perjalanan menuju Amerika Serikat untuk ditahan di penjara Los Angeles County. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, terungkap bahwa salah satu tokoh penting lain yang terlibat dalam penyiksaan Kiki adalah Kapten Sergio Espino Verdin, mantan anggota DFS. Namun kini Verdin menjabat sebagai komandan intelijen Meksiko, sehingga menangkapnya akan jauh lebih sulit dibandingkan menangkap sang dokter. Karena pemerintahan Meksiko secara resmi telah menutup kasus tersebut,
Setiap operasi rahasia untuk memburu para pelaku berpotensi menimbulkan masalah hukum dan diplomatik jika sampai terbongkar. Meski demikian, Breslin percaya penuh kepada anggota timnya, termasuk para agen Meksiko yang ikut bergabung dalam operasi tersebut. Setelah memperoleh lampu hijau dari atasannya, Breslin segera mulai menyusun rencana baru untuk memburu para pelaku lain yang masih bebas. Let's come up with more. Karena membutuhkan dana yang sangat besar untuk menjaga perputaran bisnisnya, Miguel berharap orang yang bisa membantunya akan hadir dalam pesta malam itu. Pues mi problema no es el volumen ahorita. Trata de relajarte. Di Kolombia, Isabella akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan salah satu petinggi kartel Cali. Melalui kerjasama tersebut, ia akan membantu mendistribusikan narkoba milik kartel ke berbagai wilayah yang telah disepakati. Placer. Malam harinya, seluruh anggota federasi kartel yang berada di bawah kendali Miguel menghadiri pesta mewah yang ia selenggarakan. Di tengah acara, Guerrero dan El Capo sempat melirik ke arah Benjamin dan Ramon. Keduanya masih dianggap pengecut karena pada akhirnya kembali tunduk kepada Miguel setelah mereka menentang Miguel saat itu. Sementara itu, Dr. Delgado akhirnya diserahkan kepada petugas US Marshal yang telah menunggu di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko untuk membawanya ke Amerika. Di lokasi pesta, Azul memberitahu Miguel bahwa seluruh tamu undangan telah hadir dan menunggunya. Namun sebenarnya Miguel masih menantikan kedatangan seorang tamu istimewanya yang datang menggunakan pesawat pribadi. Ketika Miguel akhirnya memasuki acara, para tamu langsung menyambutnya dengan hangat, termasuk 3 gubernur yang selama ini menjadi mitra politik dan bisnisnya. Di antara para tamu yang hadir terdapat Sergio Verdin, sosok yang kini menjadi target utama perburuan DEA. Di sisi lain, Breslin dan timnya tengah mempersiapkan operasi rahasia untuk menculik Sergio Verdin. It comes to a stop. This guy tortured a DE. It's not a goddamn whisper. 2 orang pengawal selalu mengiringi Verdin kemanapun ia pergi. Dan keduanya telah dipersenjatai dengan pistol seri Walter PPK yang dulu pernah digunakan oleh Adolf Hitler. Untuk menjalankan misi tersebut, seorang anggota tim asal Meksiko bernama Sal bertugas membuntuti kendaraan target. Saat iring-iringan Sergio memasuki sebuah persimpangan, seorang anggota tim bernama Danilo menjalankan rencana pengalihan dengan menumpahkan bubuk semen ke jalan. Debu yang berterbangan membatasi jarak pandang kendaraan target. Pada saat itulah, tim DEI bergerak dan mengepung Sergio Verdin untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam penyiksaan agen DEI Kiki Camarena. Operasi tersebut didukung persenjataan lengkap serta sejumlah mantan aparat keamanan Meksiko yang direkrut secara khusus. Sementara itu, pesta Miguel berlangsung semakin meriah. Di tengah acara, anak buah baru Miguel yang bernama Clavel memperhatikan seorang wanita cantik bernama Guadalupe yang sedang mengobrol bersama El Capo dan beberapa tamu lainnya. Tak lama kemudian, El Capo membuat semua orang terkejut dengan membawa seekor harimau sebagai hadiah ulang tahun untuk Miguel. Menurutnya, hewan itu melambangkan seorang raja yang berkuasa atas wilayahnya. Setelah itu, Guerrero memperkenalkan Guadalupe kepada Miguel. Di kesempatan yang sama, Benjamin kembali memohon agar keluarganya dilibatkan dalam jalur distribusi narkoba federasi sehingga mereka bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun Miguel tetap menolak karena hal itu sudah ia putuskan. Tak lama kemudian tamu yang paling ditunggu akhirnya tiba. Ia adalah Paco Herrera, salah satu pemimpin berpengaruh dari kartel Cali yang datang bersama rombongan pengawal bersenjata. Di tempat itu, Walt Breslin dan timnya terus mengawasi pergerakan target. Setelah menunggu cukup lama, mereka akhirnya melihat Sergio Verdin keluar dari kantornya dan mulai bergerak sesuai rute yang telah diprediksi. Sementara itu, Miguel dan Paco mulai membahas urusan bisnis. Miguel mengingatkan bahwa organisasinya telah bertahun-tahun membantu mendistribusikan kokaino milik kartel Cali hingga berhasil menembus pasar Amerika Serikat. Namun hingga kini pembayaran senilai $200 juta yang menjadi haknya belum juga diterima.
atau sekitar 3 triliun rupiah. Bagi Miguel, jumlah tersebut mungkin tidak terlalu besar dibanding keseluruhan kekayaannya. Akan tetapi, bagi para anggota federasi yang bergantung pada arus kas organisasi, uang itu sangat penting. Karena itulah ia mendesak Paco agar segera melunasi kewajiban tersebut. Di sini Paco tidak memberikan alasan yang jelas. Sebaliknya, ia justru menyindir bahwa organisasi Miguel sedang mengalami masalah. Menurutnya, sejak pembunuhan agen DEI Kiki Camarena, tekanan dari aparat penegak hukum meningkat drastis dan jumlah penangkapan naik lebih dari 40%. Kartel Kali hanya akan membayar sesuai kondisi dan kesepakatan yang mereka anggap menguntungkan. Paco bahkan mengingatkan bahwa kekayaan Miguel selama ini juga berasal dari hubungan bisnis dengan Kolombia. Porque eso sí fue muy malo para el negocio. Que sea que hicieran, convirtiéramos en un hombre rico de verdad. Tak lama setelah Paco pergi, Miguel mengatakan kepada Azul bahwa jika kartel Kali benar-benar memiliki uang, mereka pasti sudah membayarnya sejak lama. Berdasarkan kondisi keuangan federasi saat ini, mereka hanya mampu bertahan sekitar 6 bulan lagi. Meski demikian, Miguel bertekad membalas penghinaan tersebut. Ia bersumpah suatu hari nanti, orang-orang Kolombia akan bekerja untuknya, bukan sebaliknya. Di saat yang sama, operasi penculikan Sergio Verdin memasuki tahap akhir. Sebuah mobil pick-up sengaja diposisikan untuk menghalangi laju kendaraan target dan berpura-pura mogok di tengah jalan. Tak lama kemudian sebuah van berhenti melintang sehingga konvoi Sergio terpaksa berhenti. Rencana itu sempat tertunda karena ada warga sipil yang melintas di sekitar lokasi. Namun sebelum Sergio sempat memutar balik kendaraannya, tim DEI segera bergerak. Kedua pengawal Sergio berhasil dilumpuhkan lebih dulu. Namun Sergio tetap bertahan di dalam mobilnya. Ketika pengawal yang terjebak di belakang menyadari adanya penyergapan dan mencoba menerobos keluar. Baku tembak pun tak dapat dihindari. Tim DEI akhirnya menghabisi seluruh pengawal Sergio dan berhasil mengamankan target mereka. Meski operasi berjalan sukses, masalah baru kembali datang. Danilo yang melihat seorang warga sipil bersembunyi di balik mobil, kemungkinan besar menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Ia mengusulkan agar saksi itu dihabisi untuk menghilangkan jejak. Namun Walt Breslin menolak. Ia memilih mengambil dompet pria tersebut untuk mengetahui identitasnya, lalu mengancam akan menemukannya jika ia berani membocorkan apa yang telah dilihatnya tadi. Di awal film terlihat Sergio Verdin diinterogasi oleh Walt Breslin dan timnya. Mereka berusaha memaksanya mengungkap siapa saja pejabat dan atasan yang terlibat dalam pembunuhan agen Kiki Camarena. Breslin bahkan mengancam akan menyakitinya jika ia tetap menolak berbicara. Namun sebagai mantan anggota DFS sekaligus komandan kepolisian federal Meksiko, Sergio tidak sedikit pun merasa takut. Ia paham betul teknik interogasi yang biasa digunakan aparat. Menurutnya aturan pertama dalam menghadapi interrogator adalah jangan pernah memberikan informasi apapun. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka sudah mengetahui semuanya. Di sana Sergio justru melihat bahwa Breslin sebenarnya masih kekurangan informasi. Ia bahkan berhasil memperkirakan bahwa lokasi penyekapannya tidak terlalu jauh dari tempat penculikan. Jika berjalan hanya butuh 14 menit saja. Selain itu masih ada saksi yang mendengar para penculik berbicara dalam bahasa Inggris. Saat ini Sergio meyakini jika anak buahnya sedang mengerahkan segala cara untuk mencarinya. Sebelum tim DEI berhasil memperoleh informasi darinya. This entire city. It is 7 a.m. You don't have me. And when they do. Sementara itu cerita berpindah ke Matamoros. Miguel yang juga dikawal tentara Meksiko datang menemui pengusaha wilayah tersebut. Ia adalah Don Juan Guerra. Bos kartel yang dikenal gemar memasak itu kemudian mengajak Miguel berbicara secara pribadi di sebuah lokasi tanpa pengawalan militer.
Di tempat lain, Sergio terus menerima tekanan. Meski tubuhnya sudah babak belur, ia tetap menolak membuka mulut. Karena sebagai mantan anggota DFS yang pernah mendapatkan pelatihan dari CIA, Sergio sudah terbiasa menghadapi metode interogasi keras seperti itu. Di tepi sungai Rio Grande yang menjadi perbatasan internasional antara Meksiko dan Amerika Serikat, Don Juan menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun ia mendistribusikan opium ke Amerika. Karena bisnis tersebut berjalan tanpa banyak masalah, banyak pihak di seberang perbatasan menganggapnya sebagai teman. Miguel kemudian menjelaskan visinya mengenai federasi kartel yang telah ia bangun. Ia mengibaratkan dirinya seperti kekaisaran Romawi yang berhasil menyatukan berbagai bangsa yang sebelumnya saling bermusuhan. Menurutnya keberhasilannya merangkul para pengedar dari Sinaloa dan wilayah lain ke dalam satu organisasi merupakan pencapaian besar. Namun sebelum membahas bisnis, Don Juan ingin mereka saling mengenal lebih dekat terlebih dahulu. No conozco mucho de ti, y lo poco que sé. Di Juarez, Amado melihat proyek pembangunan landasan pacu yang terbengkalai karena Pablo Acosta menghilang tanpa kabar. Karena itu Amado memutuskan untuk mencari dan membawanya kembali agar proyek tersebut bisa diselesaikan. Hasta las pistas que siguen. Latina Costa. Que si esta madre no jala al 100. Di Tijuana, Enedina memperkenalkan seorang kenalannya dari Amerika kepada Benjamin. Pria itu mengklaim mampu mengolah kokaino menjadi produk baru yang dapat meningkatkan keuntungan hingga 5 kali lipat. Yeah, so a couple grams of coke costs $400. Namun Benjamin menolak gagasan tersebut karena baik kartel Kali maupun Miguel melarang mereka berhubungan langsung dengan distributor Amerika. Meski begitu, Enedina tetap bersikeras karena kondisi keuangan keluarga mereka saat ini semakin memburuk. Nosotros no tratamos directo con los dealers del gabacho. Pada hari yang sama, kakak mereka Francisco akhirnya dibebaskan dari penjara. Sementara itu, setelah tiba di Ojinaga, Amado menemukan bahwa Pablo Acosta sedang bersembunyi di rumah seorang wanita bernama Mimi yang tinggal di Texas. Kembali ke lokasi interogasi, puluhan pukulan yang diberikan Breslin tetap tidak mampu membuat Sergio berbicara. Ernesto Fonseca. Saat Amado dan anak buahnya mendatangi rumah tersebut, sontak Mimi menembaki mereka. Beruntung Pablo Acosta yang sedang memperbaiki atap rumah segera muncul dan mencegah situasi yang tidak diinginkan. ¿Ella es Mimi? No, no creo. Mimi. Di Tijuana, Benjamin semakin kesal karena gudang miliknya terus digunakan untuk menyimpan barang milik Miguel tanpa memberikan keuntungan yang sepadan. Tak lama sebuah truk kiriman tiba, ia bahkan menemukan seekor babi di dalamnya. Sebuah penghinaan yang jelas ditujukan kepada keluarganya. Ramón, mata esa chingadera. Acosta menjelaskan kepada Amado bahwa ia belum ingin kembali ke Juarez karena sedang menghadapi masalah pribadi yang cukup rumit. Amado menawarkan bantuan dengan mengerahkan 50 anak buah untuk menghabisi siapapun yang menjadi musuhnya. Namun Acosta menolak dan tetap merahasiakan persoalan yang sebenarnya. No voy a regresar hasta que ese asunto se... Di sisi lain, beberapa anggota tim DEA mengusulkan agar Sergio segera dibawa ke penjara di Amerika Serikat. Namun Breslin menolak. Baginya operasi ini tidak ada artinya jika Sergio sampai tiba di Amerika tanpa memberikan satupun nama yang mereka cari. Karena frustasi, Breslin mulai menggunakan cara yang lebih ekstrim. Ia memotong jari Sergio satu persatu sambil terus meminta nama dalang di balik pembunuhan Kiki Camarena. Meski kesakitan, Sergio tetap bertahan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki istri atau anak yang bisa dijadikan ancaman. Baginya, negara berada di atas segalanya, bahkan di atas nyawanya sendiri. Ia bahkan mengancam Danilo dan keluarganya jika suatu hari nanti mereka akan merasakan penderitaan yang jauh lebih buruk daripada yang sedang ia alami sekarang. Ucapan itu membuat Danilo kehilangan kendali. Ia pun mengambil pistol dan spontan menembak perut Sergio. Kenny yang terkejut berniat untuk segera membawanya ke rumah sakit. Tapi Walt Breslin melarangnya. Disinilah Breslin kembali mengancam Sergio karena dalam waktu 2 jam ke depan dia akan mati kehabisan darah. Kecuali dia mau memberikan satu nama dan mereka akan menolongnya.
Sementara itu Miguel semakin terkesan dengan pengaruh Don Juan Guerra. Ia melihat bagaimana masyarakat setempat sangat menghormati pria itu. Bahkan para sheriff Amerika yang bertugas di wilayah perbatasan juga memperlakukannya dengan penuh rasa hormat. Tak lama Miguel pun diperkenalkan kepada keponakan Don Juan, seorang pengusaha muda bernama Juan Abrego. Dalam kondisi kritis akibat luka tembakannya, Sergio akhirnya mulai menyerah. Breslin kembali menekan agar ia menyebut nama tokoh penting yang menjadi penghubung antara Miguel dan pemerintah Meksiko. Dan pada akhirnya Sergio mengungkap satu nama, yaitu Ruben Zuno Arce. Menurut Sergio, pria kaya raya itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan para pejabat tinggi pemerintahan dan merupakan salah satu sosok penting dalam jaringan perlindungan politik kartel. Saat malam tiba, Miguel kembali melanjutkan pembicaraan bisnis dengan Don Juan. Awalnya Don Juan menolak tawaran untuk terlibat dalam perdagangan kokaino. Ia merasa bisnis opium yang selama ini dijalankannya sudah lebih dari cukup dan tidak pernah menimbulkan masalah serius dengan pihak Amerika. Namun Miguel menjelaskan bahwa para kartel Kolombia perlahan-lahan akan menguasai Meksiko jika tidak ada yang menghentikan mereka. Menurutnya dominasi Kolombia hanya akan menciptakan kekacauan dan konflik di dalam negeri. Miguel kemudian menawarkan strategi baru, alih-alih hanya menjadi jalur distribusi, ia ingin mengambil setengah muatan kokaino dari Kolombia untuk dipasarkan sendiri melalui jaringannya yang ada di Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa jumlah warga Kolombia di Amerika tidak sampai 1 juta orang, sementara populasi keturunan Meksiko mencapai belasan juta jiwa. Dengan basis pelanggan sebesar itu, Meksiko memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menguasai pasar. Don Juan terkesan dengan visi dan keberanian Miguel. Setelah mempertimbangkannya, ia akhirnya setuju untuk menjadi mitra dalam rencana besar tersebut. Tiene muchos enemigos. Di Tijuana, keluarga Arellano merayakan kebebasan Francisco dari penjara. Namun suasana pesta berubah tegang ketika El Capo dan Loco datang ke klub mereka hingga memicu keributan. Pada saat yang sama, Isabella menemui Benjamin dan menawarkan kerjasama dalam bisnis barunya. Namun Benjamin menolaknya mentah-mentah. Baginya jika Miguel saja tidak lagi menganggap Isabella penting, maka ia juga tidak memiliki alasan untuk bekerja sama dengannya. Sementara itu, setelah mendapatkan informasi yang mereka inginkan, tim DEI akhirnya membawa Sergio ke rumah sakit. Setelah memastikan ia mendapatkan perawatan, mereka meninggalkannya dan melanjutkan perburuan terhadap target berikutnya. Di awal film terlihat Miguel dan segala kesuksesan yang diraihnya. Namun tak lepas akan ingatan masa lalunya pada istri pertamanya Maria yang mengatakan kalau ia sudah berubah. Namun Miguel sadar bahwa ia tidak mungkin kembali ke kehidupan lamanya. Jalan yang telah dipilihnya terlalu jauh untuk ditinggalkan dan tidak ada jalan untuk kembali. Sementara itu di wilayah Juarez, Amado kebingungan ketika Pablo Acosta tiba-tiba mengajaknya untuk membunuh seseorang. Tanpa banyak penjelasan, Acosta membawa Amado ke sebuah rumah sakit untuk menjemput seorang pasien yang sedang dirawat di sana. Di sisi lain, penyelidikan DEI terus berkembang. Terungkap bahwa Ruben Zuno Arce memiliki hubungan yang sangat kuat dengan lingkaran kekuasaan Meksiko. Ia menikahi putri mantan Presiden Meksiko, Luis Echeverría Alvarez. Selain memiliki hubungan keluarga dengan Menteri Pertahanan Meksiko, Zuno juga mewarisi berbagai perusahaan besar dan keluarganya dikenal luas sebagai dermawan. Namun di balik citra tersebut, Zuno dikenal sebagai sosok yang gemar berpesta dan menggunakan narkoboy. Walt Breslin kemudian menyerahkan laporannya kepada atasannya. Berdasarkan penyelidikan, salah satu properti milik Ruben Zuno Arce digunakan sebagai lokasi penyekapan, penyiksaan, dan pembunuhan Kiki Camarena. Zuno's underground? I did what I was brought down here to do, and I'm not gonna. 13's in the fucking morgue.
Begitu mengetahui bahwa DEA sedang memburunya, Zuno segera bersembunyi di Puerto Vallarta dengan perlindungan ketat dari tentara yang dikirim oleh pamannya. Pada saat yang sama, Sergio Verdin yang sebelumnya diinterogasi oleh tim DEI akhirnya meninggal dunia akibat luka-lukanya dan berakhir di kamar jenazah. Kini tim Walt Breslin menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Mereka harus menangkap Zuno yang dijaga ketat oleh aparat militer Meksiko. Every smash and grab crew's gotta grow up sometime. Seeing where that leads? Setelah mendengar kabar kematian Dr. Delgado dan Sergio Verdin, Miguel mulai menyadari bahwa ada tim DEI rahasia yang sedang memburu semua pihak yang terlibat dalam kasus Kiki Camarena. Karena tidak mengetahui identitas para agen tersebut, ia memanggil Calderoni untuk meminta pendapat. Tengo que ver a Calderone. Calderoni menyarankan agar Miguel melakukan hal yang sama seperti Zuno, menghilang untuk sementara waktu dan bersembunyi sampai situasi mereda. Sementara itu pasien yang dibawa Pablo Acosta keluar dari rumah sakit ternyata bukan pasien biasa. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang sebelumnya dikirim oleh Rafael untuk membunuh Pablo Acosta. Di sisi lain yang membuatnya semakin heran, Pablo justru terlihat santai dan memilih tidur di bawah mobilnya seolah tidak ada ancaman yang mengintainya. Di Puerto, tim DEI tiba untuk melanjutkan operasi rahasia mereka. You see this tan? Is that what it is? Bersamaan dengan itu, Benjamin berhasil menyelesaikan perselisihannya dengan Miguel terkait insiden yang terjadi di klub malam miliknya. Melalui negosiasi yang cukup panjang, Benjamin akhirnya memperoleh kesepakatan baru. Ia akan menerima komisi sebesar 10% dari seluruh muatan narkoba yang melewati wilayah kekuasaannya di Tijuana. 10% por todo lo... Dalo por hecho. Di wilayah lain, Amado terkejut ketika sekelompok pria bersenjata datang menemui Pablo Acosta. Awalnya situasi terlihat menegangkan. Acosta bahkan tampak seperti akan melakukan duel koboi 1 lawan 1. Namun ternyata semuanya hanya lelucon. Orang-orang tersebut adalah anak buah Acosta yang datang untuk membantu menghadapi kelompok musuh. Mereka membawa satu kendaraan penuh persenjataan berat. Un chingo. Di Puerto, Zuno mendapat laporan bahwa beberapa orang Amerika terlihat mengawasi lokasi persembunyiannya melalui kamera pengawas. Mereka telah berada di sekitar area itu selama lebih dari 2 jam. Merasa terancam, Zuno mulai panik dan berencana meminta tambahan pasukan pengamanan. Pada saat yang sama, Miguel mengambil langkah berani dengan menemui Menteri Pertahanan Meksiko secara langsung di gedung Kongres. Ia berharap pemerintah dapat melindunginya dari tekanan Amerika Serikat. Namun sang menteri yang memiliki ambisi politik untuk menjadi presiden tidak ingin lagi terlihat dekat dengan seorang gembong narkoboy seperti Miguel. Hubungan tersebut hanya akan merusak citra politiknya. Miguel kemudian mengingatkan bahwa organisasi yang ia bangun telah menghasilkan miliaran dolar setiap tahun dan uang itu mengalir melalui berbagai bank serta sektor ekonomi di Meksiko. Ia bahkan mengancam akan menarik seluruh dananya jika pemerintah tidak menanggapinya. Yang paling mengerikan adalah dampaknya akan sangat merugikan perekonomian negara. Karena itulah ia menuntut perlindungan dari pemerintah. Reglamentado con los lengos. Sementara itu, tim Walt Breslin mulai menjalankan rencana untuk memancing Zuno keluar dari persembunyiannya. Ketika Zuno mencoba menghubungi Miguel melalui sebuah hotel, sekretaris yang telah diarahkan oleh tim DEI memberitahu bahwa keberadaannya sudah diketahui oleh pemerintah Amerika. Alhasil, informasi tersebut berhasil membuat Zuno panik, persis seperti yang diharapkan Breslin. Ia memutuskan melarikan diri menggunakan jet pribadi sesuai dengan rencana dari tim DEI. Begitu pesawat yang ditumpangi Zuno mendarat, ia mendapati dirinya telah berada di wilayah Texas, Amerika Serikat. Walt Breslin bahkan berada di dalam pesawat untuk memastikan target mereka tidak dapat meloloskan diri. Dan kali ini Zuno tidak memiliki jalan untuk kabur lagi. Di saat bersamaan, Amado dan Pablo Acosta bergerak untuk menghadapi musuh lama mereka. Dalam perjalanan, Amado berdiri di atas kendaraan sambil bersiap menghadapi serangan.
Kelompok musuh yang dipimpin Rafael berhasil dihancurkan satu persatu. Ketika Rafael berhasil menembak Pablo Acosta, Amado segera membalas dan menghabisinya. Terungkap bahwa Rafael sebenarnya pernah menyelamatkan Pablo Acosta ketika masih muda. Namun hubungan keduanya hancur setelah Pablo Acosta membunuh putra Rafael yang dianggap bersalah karena mencuri. Dan permusuhan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu akhirnya berakhir. Begitu Rafael tewas di tempat. Dan dengan begitu film pun bersambung.